Di sebuah pelosok Sumatera, tersembunyi sebuah rahasia yang tak pernah diungkap manusia. Sebuah legenda tentang dunia gaib, di mana cinta, pengorbanan, dan takdir bertemu. Ini adalah kisah Raka, pria sederhana yang tak sengaja membuka pintu ke dunia mistis, dan bertemu dengan Ratu Ular. Apakah cinta dan keberanian cukup untuk menjembatani dua dunia yang berbeda? Inilah legenda Ratu Ular, kisah yang akan membawa kita ke batas realitas dan keajaiban. Hutan itu adalah rumah bagi rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Tempat di mana siang dan malam bercampur menjadi bayangan. Namun bagi Raka, hutan hanyalah sarana untuk bertahan hidup. Sebatang kara dan miskin, ia mencari penghidupan dengan memungut kayu bakar, menjerat burung kecil, dan memanfaatkan apapun yang ditawarkan alam kepadanya. Namun malam itu berbeda. Malam itu alam seperti bernapas lebih lambat, seolah ada sesuatu yang menunggu. Raka menyusuri jalan setapak yang biasa dilaluinya. Kayu bakar penuh di pangkulannya. Udara dingin malam menyelinap melalui celah-celah pakaiannya yang lusuh membuatnya menggigil. Ia mendongak, menatap bulan purnama yang menggantung di langit seperti mata raksasa yang mengawasinya. Tetapi kali ini, bulan tampak lebih terang, hampir terlalu terang, sehingga bayangan pepohonan di sekitarnya tampak hidup. Tiba-tiba, suara aneh memecah keheningan. Lembut, seperti nyanyian jauh yang dibawa oleh angin. Raka berhenti di tengah langkahnya, telinganya menajam, berusaha memahami suara itu. Apakah itu suara manusia? Pikirnya, namun hati kecilnya mengatakan bahwa suara itu bukan berasal dari tenggorokan manusia. Siapa di sana? Serunya, suaranya menggema di antara pepohonan. Tetapi jawaban yang ia dapatkan hanyalah keheningan. Meski nalarnya memerintahkan untuk segera pulang, sesuatu dalam suara itu memanggilnya. Ia merasa terdorong untuk mencari tahu, meskipun setiap langkahnya membuat bulu kuduknya meremang. Ia meninggalkan jalur aman yang biasa dilaluinya, melangkah lebih dalam ke hutan, tempat yang jarang diinjak manusia. Hutan semakin gelap meskipun bulan bersinar terang. Pepohonan semakin rapat dan udara semakin dingin. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti ditonton oleh sesuatu yang tak terlihat. Jantungnya berdetak kencang, tetapi rasa penasaran yang tidak wajar membuatnya terus berjalan. Setelah beberapa saat, ia tiba di sebuah tempat terbuka yang aneh. Sebuah danau kecil terhampar di depannya. Permukaannya tenang dan berkilauan seperti kaca. Namun, ada sesuatu yang salah dengan danau itu. Airnya memancarkan cahaya kehijauan yang lembut, dan kabut tipis menari di atas permukaannya, membentuk pola-pola yang seolah hidup. Di tepi danau, berdiri seorang wanita. Ia tidak mengenakan pakaian seperti manusia biasa. Selendang emas menyelimuti tubuhnya, berkilauan seperti sisik ular yang terkena sinar bulan. Rambutnya hitam legam, tergerai panjang hingga pinggang. Kulitnya pucat, hampir seperti porselen, dan matanya adalah hal yang tidak akan pernah dilupakan Raka. Mata itu bersinar seperti dua zamrud besar, menembus jiwa siapapun yang berani menatapnya. Raka tercekat, kakinya tertanam di tanah, seolah-olah tubuhnya menolak bergerak. Wanita itu berdiri diam, menatapnya dengan senyuman tipis yang menakutkan sekaligus memikat. "Siapa? Siapa kau?" Raka akhirnya bertanya, meskipun suaranya nyaris tidak terdengar di tengah detak jantungnya yang menggema di telinga. Wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia melangkah maju dengan gerakan yang begitu anggun, seolah-olah melayang di atas tanah. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya samar yang segera memudar. Raka tidak bisa mengalihkan pandangannya, meskipun akal sehatnya berteriak untuk lari. Ketika wanita itu hanya berjarak beberapa langkah darinya, ia berhenti. Matanya menelusuri Raka dari kepala hingga kaki, seolah-olah sedang menilai sesuatu. Senyuman tipisnya menghilang, digantikan oleh ekspresi serius. "Kau telah datang ke tempat yang bukan milikmu," kata wanita itu. Suaranya lembut namun bergema, seperti berbicara langsung ke dalam pikirannya. Raka tidak tahu harus berkata apa. Tubuhnya terasa berat, seperti dibekap oleh udara dingin yang semakin menusuk. Kemudian, tanpa peringatan, wanita itu mundur perlahan. Dalam beberapa detik, tubuhnya mulai memudar,
seperti asap yang tertiup angin. Raka mengulurkan tangannya, mencoba menghentikannya, tetapi wanita itu sudah lenyap, meninggalkan hanya sebuah benda di tanah, sebuah selendang emas yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Raka berjalan mendekat, lututnya bergetar. Selendang itu tampak tidak wajar, terlalu indah untuk menjadi milik dunia ini. Ketika ia meraihnya, perasaan hangat langsung menjalar melalui tubuhnya. Selendang itu ringan, tetapi seolah memancarkan kekuatan yang tidak terlihat. Namun ketika ia menegakkan tubuh, sesuatu di hutan terasa berubah. Suara nyanyian itu tidak lagi terdengar, tetapi digantikan oleh keheningan yang begitu pekat hingga terasa menyesakkan. Raka merasa seperti sedang diawasi, tetapi ia tidak tahu oleh apa atau siapa. Tanpa sadar, ia melangkah mundur, membawa selendang itu bersamanya. Di dalam pikirannya, satu pertanyaan bergema berulang-ulang. Siapa wanita itu dan apa yang telah ia lakukan? Malam itu Raka meninggalkan danau dengan hati yang berat. Ia tidak tahu bahwa keputusannya untuk mengambil selendang emas itu akan mengubah hidupnya selamanya. Suatu malam, saat langkah kaki Raka membawa dirinya kembali ke hutan yang semakin asing baginya, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Dari kejauhan, di antara kabut tipis yang menyelimuti jalan setapak, ia melihat sesosok wanita yang berdiri di tepi danau, tempat pertama kali ia menemukan selendang emas. Wanita itu kini tampak lebih nyata, lebih kuat, dan lebih memikat. Selendang emas yang melingkari tubuhnya kini terlihat lebih hidup, berkilauan dengan warna yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Wajah wanita itu yang sebelumnya tampak tenang, kini dihiasi senyuman yang menggoda, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Raka merasa terperangkap, seperti seekor burung yang terjerat dalam jaring yang tak terlihat. Raka, suara itu kembali menyentuh telinganya, lembut namun jelas, seperti nyanyian yang menggema jauh di dalam jiwanya. Raka terkejut. Siapa kau? Tanyanya dengan suara yang tergetar, meskipun ia berusaha mengendalikan ketakutannya. Wanita itu mendekat, langkahnya ringan seperti angin yang menggelincirkan daun-daun di tanah. Setiap gerakannya tampak anggun, tetapi ada sesuatu yang menakutkan di balik keanggunan itu. Matanya yang bercahaya seperti dua batu zamrud terus menatap Raka, seolah menembus ke dalam dirinya, memaksa setiap bagian dari dirinya untuk menceritakan kisah yang selama ini disembunyikan. Kau telah datang ke tempat yang bukan milikmu, wanita itu berkata dengan suara yang memantul di dalam hutan, seolah seluruh hutan mendengarnya. Raka merasa seakan seluruh dunia menahan napas, dan dalam keheningan itu, ia mencoba untuk memahami kata-kata wanita itu. Apa maksudmu? Tanyanya lagi, meskipun ia tahu jawabannya sudah sangat jelas. Wanita itu hanya tersenyum lebih lebar, senyuman yang penuh misteri, seolah mengetahui sesuatu yang Raka belum bisa pahami. Ia melangkah lebih dekat, dan tiba-tiba, di tengah malam yang sunyi, suasana sekeliling berubah. Pepohonan yang tinggi seakan bergerak, menciptakan suara berbisik yang semakin keras, hingga tak ada yang terdengar selain suara itu. Suara yang tidak berasal dari dunia ini. Kau telah memilih jalan ini, Raka. Jalan yang akan mengikat takdirmu pada kekuatan yang jauh lebih besar dari yang dapat kau bayangkan. Wanita itu melanjutkan mendekatkan wajahnya ke telinga Raka. Aku adalah Ratu Ular, penguasa dunia yang tersembunyi, dan kamu telah memilih untuk memasuki dunia yang tidak dapat keluar begitu saja. Semua yang ada di dunia ini, semua yang hidup, akan selalu kembali pada asalnya. Raka merasa seakan ada kekuatan besar yang menariknya, menjebaknya dalam suatu lingkaran yang tidak bisa ia hindari. Hutan itu, dengan seluruh kekuatannya, seolah mengikat langkahnya, menuntunnya untuk memahami peranannya dalam sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih gelap. Tidak ada jalan keluar, Raka, wanita itu berbisik, kini suaranya menjadi lebih mendalam, lebih menggoda. Hutan ini adalah rumahku dan aku adalah ibu dari semua yang ada di sini. Aku telah melihat banyak manusia yang datang dan pergi, tetapi tak ada satupun yang bisa melepaskan diri dari takdir yang kujalani. Dan kini, takdir kita terjalin bersama. Raka tidak tahu apa yang dimaksud wanita itu. Ia merasa bingung,
terperangkap dalam kata-katanya. Namun ada sesuatu yang menariknya lebih dalam, sesuatu yang membuatnya tidak bisa menarik diri. Ia merasakan panggilan, sebuah panggilan yang tidak dapat ia tolak. Sebuah panggilan untuk menyelami rahasia yang selama ini tersembunyi. Jadi apa yang harus kulakukan? Raka akhirnya bertanya, suaranya penuh keputusasaan, namun juga ada rasa ingin tahu yang lebih besar daripada ketakutannya. Wanita itu tersenyum kembali, dan kali ini senyumnya lebih lembut, lebih penuh kasih sayang, meskipun Raka merasa ada sesuatu yang lebih berbahaya di baliknya. Kau akan menjadi bagian dari dunia ini, Raka. Kau akan mengerti lebih banyak, lebih dalam, dan kau akan membantuku membawa keseimbangan. Tapi ingat, dengan setiap keputusan datanglah konsekuensinya. Raka merasa jantungnya berdebar kencang. Apakah ia benar-benar siap untuk memasuki dunia yang begitu asing baginya? Namun hatinya terasa terbakar oleh rasa penasaran yang tak terkontrol. Ia tahu bahwa perjalanan ini, apapun konsekuensinya, adalah sesuatu yang harus ia jalani. Wanita itu mengulurkan tangan kepadanya, dan dalam gerakannya ada sesuatu yang magis. Kau adalah bagian dari takdir yang akan mengubah segalanya, Raka. Apa yang telah terjalin di antara kita tidak akan pernah bisa diputuskan. Sejak malam itu, saat kau memilih untuk memasuki dunia ini, kau telah menjadi bagian dariku. Dan kini, kau harus siap menerima apa yang datang setelahnya. Dengan perlahan, wanita itu menghilang dalam kabut, meninggalkan Raka. Hutan itu kembali sunyi, namun ada perubahan yang nyata dalam diri Raka. Takdirnya telah dipilih. Kini perjalanan itu harus dilalui, meski ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu Raka tidak bisa tidur. Rumah kayunya yang sederhana di tepi hutan terasa lebih sepi dari biasanya. Meski hanya ditemani suara jangkrik dan gesekan dedaunan, pikirannya masih terikat pada pertemuan dengan Ratu Ular. Apa maksud dari semua ini? Mengapa ia? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa henti. Saat matahari mulai terbenam, keinginan untuk kembali ke hutan semakin kuat. Raka mencoba melawan dorongan itu, tetapi seakan ada kekuatan yang tak terlihat menariknya. Hatinya bergetar antara rasa takut dan penasaran. Tanpa ia sadari, kakinya mulai melangkah. Hutan itu gelap, lebih gelap dari malam sebelumnya. Pepohonan menjulang seperti penjaga raksasa, dan udara terasa dingin menusuk. Langkah Raka berhenti ketika ia mencapai sebuah pohon besar yang akarnya mencuat ke permukaan, melingkar seperti ular yang sedang tidur. Di depan pohon itu, sosok Ratu Ular sudah menunggu. Raka, suaranya lembut namun memancarkan kekuatan. Kau telah datang. Aku tahu ada banyak pertanyaan dalam benakmu. Namun sebelum kau mendapatkan jawaban, kau harus melalui ujian ini. Ujian? Raka mengernyitkan dahi. Apa maksudmu? Ratu Ular melangkah mendekat. Tubuhnya berkilauan di bawah cahaya bulan yang menembus celah dedaunan. Setiap orang yang ingin memasuki dunia, kami harus membuktikan dirinya. Tidak cukup hanya keberanian, kau harus menunjukkan bahwa kau dapat memahami dunia yang berbeda ini. Ujian ini adalah cerminan dari dirimu sendiri. Raka merasa gemetar tetapi ia mengangguk. Baik, apa yang harus aku lakukan? Ratu Ular tersenyum tipis, lalu mengetuk tanah dengan ekornya. Dari dalam tanah, muncul 3 jalur yang bercabang, masing-masing tampak memimpin ke arah yang berbeda. Jalur pertama dipenuhi kabut tebal yang membuat pandangan menjadi buram. Jalur kedua penuh dengan duri tajam yang tampak mustahil untuk dilewati tanpa terluka. Jalur ketiga tampak terang benderang dengan bunga-bunga indah yang bertebaran di sepanjang jalan. Pilihlah jalanmu, ujar Ratu Ular. Namun ingat, pilihan ini akan menentukan apakah kau layak melangkah lebih jauh. Raka memandang ketiga jalur itu dengan hati-hati. Jalur pertama membuatnya takut akan ketidakpastian. Jalur kedua membuat tubuhnya meringis hanya dengan membayangkan rasa sakit yang akan ia hadapi. Jalur ketiga tampak terlalu sempurna, seperti sebuah jebakan yang terlalu jelas. Setelah berpikir sejenak, Raka memilih jalur pertama, meskipun ia tidak bisa melihat apa yang ada di depannya. Aku akan mengambil jalan ini. Kabut mungkin menyesatkan, tetapi aku percaya pada langkahku sendiri. Ratu Ular mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ketika Raka melangkah masuk ke dalam kabut, dunia di sekitarnya berubah. Ia tidak lagi berada di hutan,
tetapi di sebuah desa yang tampak seperti rumahnya sendiri. Anak-anak berlarian, petani sibuk di sawah, dan aroma masakan menyeruak dari dapur rumah-rumah kayu. Namun ada sesuatu yang aneh. Setiap orang yang ia temui tidak memiliki wajah. Mereka berbicara tanpa suara, dan gerakan mereka terasa kaku, seperti boneka yang dikendalikan oleh tali. Raka mencoba berbicara dengan mereka, tetapi tidak ada yang menjawab. Ketika ia berjalan lebih jauh, ia melihat sosok yang mirip dengan dirinya sendiri sedang duduk di bawah pohon besar. Sosok itu tampak lelah, dengan mata yang sayu dan pakaian yang kotor. "Siapa kau?" tanya Raka. Sosok itu mengangkat wajahnya. Wajahnya adalah cerminan Raka, tetapi lebih tua dan penuh penderitaan. "Aku adalah dirimu yang menyerah," jawabnya. "Dirimu yang berhenti melawan, yang memilih hidup tanpa tujuan. Jika kau ingin melangkah lebih jauh, kau harus meninggalkanku di sini." Raka merasa hatinya berat. Bagian dari dirinya ingin merangkul sosok itu, membawanya bersama. Tetapi ia tahu, untuk melangkah maju, ia harus melepaskan beban ini. Dengan berat hati, ia mengucapkan selamat tinggal pada sosok tersebut dan terus berjalan. Kabut mulai menghilang dan Raka mendapati dirinya kembali di depan pohon besar tempat Ratu Ular menunggu. Wajahnya basah oleh keringat, tetapi ada ketenangan yang ia rasakan dalam hatinya. "Kau telah melewati ujian pertamamu," kata Ratu Ular. "Namun perjalananmu belum selesai. Masih banyak yang harus kau hadapi sebelum kau bisa memahami dunia kami sepenuhnya." Raka mengangguk. Ia tahu jalannya masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa siap menghadapi apapun yang menantinya. Karena di dalam dirinya, ia telah menemukan keberanian untuk melepaskan apa yang menahannya dan melangkah menuju takdir yang tak bisa ia hindari. Di tepi danau tempat Raka pertama kali bertemu Ratu Ular, ia duduk termenung. "Raka," suara lembut namun tegas terdengar dari belakangnya. "Kau telah melalui ujian pertama dengan baik, namun perjalananmu belum selesai. Masih ada satu langkah lagi sebelum kau dapat memahami ikatan di antara kita." Raka mengernyitkan dahi. "Ikatan? Apa maksudmu?" "Aku akan menunjukkan padamu apa artinya terhubung," kata Ratu Ular. Ia mendekat dan memegang tangan Raka. Sentuhannya dingin, tetapi ada kehangatan yang mengalir perlahan seperti sungai yang membawa kehidupan. Seketika, Raka merasa seperti ditarik keluar dari tubuhnya. Dunia di sekitarnya berubah. Ia tidak lagi berada di tepi danau. Ia melayang di atas sebuah hutan yang luas, melihat semua makhluk hidup di dalamnya, dari ular kecil yang melata hingga burung-burung yang terbang tinggi di atas pohon. Setiap makhluk memiliki cahaya tersendiri, seperti benang tipis yang saling terhubung. Benang-benang itu berkilauan, membentuk jaring yang luas dan rumit. Raka menyadari bahwa ia juga memiliki cahaya itu, dan benangnya terhubung dengan milik Ratu Ular. "Inilah dunia kami," suara Ratu Ular bergema di telinganya meskipun ia tidak melihatnya. Setiap makhluk, setiap jiwa saling terhubung, namun banyak yang tidak menyadari hubungan ini. Mereka hidup hanya untuk diri mereka sendiri, merusak jaring ini tanpa peduli dampaknya. Raka merasa kagum sekaligus takut. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanyanya. "Belajar untuk memahami," jawab Ratu Ular. "Memahami bahwa kekuatan sejati tidak datang dari menguasai, tetapi dari menjaga keseimbangan. Jika kau memilih untuk melangkah lebih jauh, kau harus menjadi bagian dari keseimbangan ini. Kau memiliki pilihan, Raka," kata Ratu Ular. "Pilihannya adalah milikmu, tetapi ingat, setiap pilihan memiliki konsekuensi." Raka mengangguk perlahan. Malam itu, ia tidak menjawab, tetapi di hatinya ia tahu bahwa langkah berikutnya akan menentukan segalanya. "Raka," kata Ratu Ular, "waktumu hampir habis. Pilihan ini akan mengubah segalanya, bukan hanya untukmu, tetapi untuk dua dunia yang terhubung." Raka menatapnya, mencari jawaban dalam tatapan mata tajam yang tak pernah bisa ia pahami sepenuhnya. "Jika aku memilih untuk menjadi bagian dari dunia ini, apa yang akan terjadi?" tanyanya pelan. Ratu Ular tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya, dan dengan satu gerakan lembut, permukaan danau berubah. Seperti cermin ajaib, air itu memantulkan gambaran dua dunia. Dunia manusia dan dunia gaib. Dalam satu dunia, Raka melihat dirinya hidup sederhana, melanjutkan hidup seperti biasa di kampungnya.
Di dunia lain, ia melihat dirinya berdiri di samping Ratu Ular, memimpin makhluk gaib dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Dunia manusia akan tetap berjalan tanpa dirimu, tetapi dunia kami membutuhkan seorang penjaga. Seseorang yang mampu melihat kedua sisi, yang memahami bagaimana menyeimbangkan kekuatan alam dan manusia, jelas Ratu Ular. Namun keputusan ini akan membawamu jauh dari kehidupan lamamu. Kau tidak akan bisa kembali sepenuhnya. Raka terdiam. Pilihan itu bukan hanya tentang dirinya, melainkan tentang siapa dirinya sebenarnya. Selama hidup, ia selalu merasa seperti seseorang yang tidak sepenuhnya cocok dengan dunia manusia. Ada sesuatu yang lebih besar yang selalu memanggilnya. Sesuatu yang kini ia pahami sebagai panggilan dari dunia ini. Aku hanya seorang pria miskin, gumamnya. Mengapa aku yang dipilih? Ratu Ular tersenyum lembut. Kekuatan sejati tidak datang dari kekayaan atau status. Kekuatan datang dari hati yang berani, hati yang bisa melihat kebenaran dan tetap berdiri meski menghadapi rasa takut. Kau telah membuktikan dirimu, Raka. Kata-kata itu menenangkan Raka. Ia menghela napas panjang, mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa di dalam dirinya. Baik, katanya akhirnya. Aku akan menerima takdir ini. Aku akan menjadi penjaga dunia ini. Dunia ini adalah milikmu sekarang, kata Ratu Ular. Tugasmu adalah menjaga keseimbangan, bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai penjaga. Kau adalah jembatan antara manusia dan alam. Raka mengangguk meskipun hatinya masih berdebar kencang. Tiba-tiba Ratu Ular merentangkan tangannya, dan dari tubuhnya cahaya terang melesat ke arah Raka. Cahaya itu menyelimuti tubuhnya, membuatnya merasa hangat dan tenang. Dalam cahaya itu, ia melihat dirinya bukan lagi sebagai pria miskin, tetapi sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ia adalah bagian dari dunia ini, seperti bintang-bintang di langit. Ketika cahaya itu mereda, Raka berdiri dengan pakaian yang berbeda. Jubah hitam dengan pola sisik ular menghiasi tubuhnya, dan di tangannya sebuah tongkat kayu dengan ukiran rumit muncul. Ia menatap Ratu Ular dengan rasa hormat dan syukur. Selamat datang Raka, kata Ratu Ular. Kini kau adalah penjaga dunia ini, pelindung keseimbangan yang akan menjaga kedua dunia tetap harmonis.